Halo geng, hari ini kita bikin menu yang simple ya. Dan ini bisa dijadikan sebagai ide jualan sehari-hari. Ini bukan sembarang sate dan harus kalian coba ya, karena ini bukan sate daging. Ini enak banget, satu porsinya cuma isi 3. Yuk, tapi menjanjikan banget dan menguntungkan. Yuk, langsung aja kita mulai sekarang. Oke, sekarang langsung kita siapkan dulu bahan-bahannya. Kita masukkan bahan-bahannya. Ini ada jantung ayam, boleh diganti dengan bahan yang lain atau nggak pakai juga nggak masalah ya. Ini sesuka hati aja. Aku pakai 150 gram. Kemudian ada apa oke? Chicken skin apa alias kulit ayam yang sudah dipotong-potong seperti ini memanjang. Ini pakai 350 gram. Kemudian 2 siung bawang putih sama 2 siung bawang merah yang sudah dicincang. Ya, boleh diulek. Lanjut kita tambahin kecap manis. Ini kira-kira aja ya. Jadi aku pakai sekitar 2 sendok makan. Tergantung seberapa pekat kecap kalian ya. Gak usah sebutin merek, gak ono endorsan. Kemudian kita masukin juga ada 1 sendok makan saus tiram, masuk semuanya. Lanjut, ini ada santan kental ya, santan instan kita pakai 1 sendok makan. Lalu pakai selai roti rasa kacang ya. Selai kacang boleh pakai merek apa aja terserah, atau mau giling sendiri kacangnya juga boleh ya. Selai kacang kita pakai 1 sendok makan, teplokkan saja. Nah, wis. Kemudian tambahin kaldu ayam. Ya, kaldu ayam ki opo? Kaldu ayam tuh ya Masako, Royco, apapun itu pokoknya judulnya ayam-ayam ya. Ya, kemudian ada merica ya. Merica masukin aja secukupnya aja. Boleh pakai black pepper juga nggak masalah. Nah, wes kemudian langsung aja diudek-udek semuanya sampai bahannya tercampur rata. Nah, ublek-ublek. Dan kita diamkan dulu kurang lebih selama 30 sampai 1 jam ya. Diamkan, ditutup, taruh di atas kulkas. Taruh di dalam kulkas ya. Tapi nggak usah di freezer, engko kaku. Oke, setelah didiamkan selama 1 jam, malah lebih ini ya. Hasilnya kayak gini ya. Ya, kemudian siapin tusuk gigi. Tusuk sate ya. Taruh aja sini ya, langsung ditusuk-tusuk ya atau disuntuk-suntuk ya. Oke, lanjut kita sekarang bikin sausnya dulu. Ini siapkan dulu penggorengan atau fry pan. Ini fry pannya aku pakai dari stand cookware yang seri Cosmo series ya. Satu seri itu ada 3 item. Yang ini adalah yang paling kecil ya. Ini anti lengket, anti baret. Oke, kita cetekkan dulu kompornya. Kemudian langsung aja kita tumis ya. Nah, masukin. Alah, udah panas cah. Katanya mau panas. Oh, udah panas. Kita tumis dulu sampai layu, sampai agak-agak kering gitu ya. Tapi nggak usah terlalu kering banget, nggak usah terlalu gosong. Oke, lanjut kemudian kita masukkan air waternya, kira-kira aja. Masukin semua. Kita masukin peanut butter. Ya, selai kacang atau pakai kacang tanah di blender sendiri lah ya. Kalau repot-repot ini aku nggak ada kacang tanah, jadi aku pakai selai butter aja. Dan ini resepnya aku dapatkan dari Devina Hermawan. Kita recook ya. Ini dipanasin. Kita bumbui biasa, kasih garam. Kalau kita kasih kaldu bubuk ya, biar pinter. Kasih merica sedikit aja, sak cerutan gitu. Aduk. Nah, ini udah kental ya, ini udah kental. Terakhir kita kasih kecap ya, buat menyeimbangkan ya. Kecap sidik ya, rasa kakean. Ya, aduk semuanya, matikan dulu apinya. Nah, jadi warnanya tuh agak coklat-coklatan. Wih. Jadi kayak kuah kacang asli ya. Nah, ini udah siap, langsung dicicip dulu boleh. Kalau mau dicicip ya, kita cicip dulu sedikit. Oke, selesai. Oke, lanjut kita siapkan grill pan ya. Pakai grill pan boleh, pakai arang juga boleh. Sekarang ada 2 cara untuk membakarnya. Yang manual kita pakai grill pan aja. Pakai grill pan, ini aku pakai grill pan dari stand cookware. Ini anti lengket dan anti baret juga ya, karena lapisannya granit ya dan berteknologi dari Jerman.
Kita panaskan dulu. Kita taruh sini. Oh. Oke. Bolak-balik sampai mateng. Sampai kira-kira mateng. Boleh dioles-oles bumbunya lagi ya, kalau mau lebih merasuk lagi. Nah, oke, ini udah matang ya. Udah matang, langsung aja kita angkat. Oke, kemudian kita siapkan fry pan ya. Langsung kita buka aja dan kita tata. Oke, satenya langsung kita tata di sini aja. Kalau apa tuh namanya? Sunduknya. Oh, sunduknya itu kedawan apa? Kalau sunduknya kepanjangan, nah itu bisa dipotong ya. Terserah kalian aja. Langsung aja ditata seperti ini. Secukupnya. Ini kapasitasnya 5 liter ya. Masukin semuanya. Lanjut kita tutup. Ini air fryernya seri Mito DigiFry Go atau AF2 ya. Ini fungsinya ada 8 fungsi. Bisa untuk nge-defrost, untuk goreng-goreng snack, kemudian untuk membakar juga bisa, untuk bikin kue pun juga bisa ya. Langsung aja, ini touchscreen, dari tinggal kita pencet-pencet saja. Nah, wih, canggih, kita pencet gambar ayam. Nah, mana ini? Nah, ini ayamnya sudah mulai. Kemudian langsung aja kita pencet ini ya, play. Nah, oke. Kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 18 menit. Kita tunggu sampai matang. Oke, lanjut kita siapkan nasi putih ya. Terserah mau pakai. Oke, ini udah matang, langsung aja kita buka dan kita sajikan sekarang ya. Nggak ada masalah apa-apa sih ya. Cuma yo biar unik aja. Lalu kita kasih sambelnya sini. Satenya sini, 1 2 3. Oke. Satu lagi. Itu 2 3. Lalu kasih bawang merah kalau mau ya. Kalau nggak mau juga nggak masalah. Terakhir untuk pemanis kita kasih daun bawang. Ini nggak wajib ya, cuma hanya pemanis aja. Oke, selesai. Sate kulit jantung siap untuk diceplok ya. Mari kita coba. Oke, mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, warna nih mantap cuy. Gurih.